Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayatul Ema, mahasiswa BPG Guru Tertentu periode 6 tahap 5 tahun 2025 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25748011834. Saya guru bimbingan konseling di SMP swasta Berdikari. Hari ini akan melaksanakan layanan konseling individual. Terima kasih. Selamat pagi kita. Baik, sebelum kita mulai layanan konseling individual kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menyerah. Doa selesai. Apakah ada kendala tadi kita mau datang ke sekolah? Apakah posisi tenggorokan sudah nyaman? Terima kasih karena kita sudah menerima undangan Ibu untuk datang ke ruangan ini. Di sini sebelum kita menyelesaikan masalah yang ada di kita, sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari konseling individual, tujuan konseling individual dan juga asas-asas dalam konseling individual. Sebelumnya itu terlebih dahulu kita akan memperkenalkan nama Ibu Ayatul Ema bersama kami. Selanjutnya adik bisa baik, terima kasih kita karena sudah memperkenalkan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari konseling individual. Jadi konseling individual di sini yaitu layanan bantuan yang diberikan oleh BPK kepada siswa yang memiliki masalah. Nah, di sini ada pun tujuan dari konseling individual. Jadi tujuan konseling individual di sini yaitu menyelesaikan permasalahan yang saat ini dialami oleh kita atau siswa lainnya. Dan di sini juga ada asas-asas dalam konseling individual. Jadi asas yang pertama itu asas kerahasiaan, dan yang kedua asas keterbukaan, dan tiga asas kesukarelaan. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah yang kita masalah apa sebentar kita akan menyelesaikan. Nah, sebelum kita mulai apakah kita siap menyelesaikan masalah yang dialami? Sebelum kita masuk ke permasalahan atau kita menyelesaikan masalah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, adik mampu mengembangkan keinginan dan kebutuhannya. Dan yang kedua, adik mampu menentukan arah hidupnya yang lebih baik. Yang ketiga, adik mampu menilai dirinya untuk lebih bertanggung jawab dan rajin. Yang keempat, adik mampu mengikuti langkah-langkah perubahan tingkah lakunya yang malas datang ke sekolah dan pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu Ibu dapat membantu adik untuk menemukan apa permasalahan yang sedang dialami. Sampai sini mengerti? Selanjutnya kita bisa menceritakan masalah apa yang dialami ketika kita datang masuk ke sekolah. Kendala apa atau masalah apa sehingga kita itu malas datang ke sekolah, bisa diceritakan. Apa kendalanya? Kita tinggal di mana? Jauh ya dari sekolah. Atau berusaha di mana? Juga bergaul dengan ketika kita melihat tetangga atau teman yang lain satu
Oke, baik. Terima kasih karena kita sudah menjelaskan terkait faktor penyebab ketika kita malas masuk sekolah. Jadi faktor internal ini berarti faktor dari dalam diri kita. Tapi kita punya keinginan untuk bisa malas datang masuk sekolah deh. Karena banyak tugas, ada sehingga kita itu malas datang ke sekolah. Ada juga faktor eksternal. Berarti faktor eksternal itu faktor dari luar diri kita. Contohnya seperti pergaulan teman sebaya, faktor keluarga sehingga kita itu malas datang masuk sekolah. Jadi faktor pergaulan itu contohnya tadi sudah jelaskan. Ketika kita melihat teman-teman sekolah, tetangga tidak masuk sekolah, waktu kita itu keikutan begitu, kita tidak datang masuk sekolah atau malas datang masuk sekolah, itu juga merugikan kita sendiri. Absen tetap berjalan itu termasuk karena kita malas datang masuk sekolah. Ada juga faktor dari keluarga, contohnya ayah dan ibu sedang bertengkar ketika kita saat masuk sekolah. Jadi kita melihat orang tua sedang bertengkar, otomatis kita itu merasa sedih atau merasa takut dengan pertengkaran. Itu juga faktor dari keluarga. Jadi kita itu harus tetap datang maupun masalah apa saja sampai semua kita. Baik, terima kasih kita karena sudah menceritakan masalah yang dialami. Di sini Bapak memberikan solusi terkait masalah yang dialami oleh kita. Seperti kita melakukan jadi solusi yang pertama itu manajemen waktu. Jadi kita itu tidur cukup jam pukul 9 sampai 11 jam. Berarti dari jam 8 sampai jam 6 pagi kita harus istirahat sepanjang waktu, sehingga siapkan perlengkapan sekolah malam sebelumnya, siapkan pakaian, siapkan buku mata pelajaran, dan juga hindari begadang, contohnya mete, bermain HP itu tidak baik, dan juga bangun lebih awal lagi ketika mau ke sekolah. Sudah mengerti? Dan solusi kedua yaitu selesaikan semua tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Guru. Contohnya tugas dari mata pelajaran matematika, IPS, tapi kita itu sudah siapkan 2 hari yang lalu. Setelah di saat guru mata pelajaran itu diperiksa, otomatis kita sudah kerjakan. Sehingga kita juga datang sekolah itu tidak takut, tidak malu dengan tugas yang sudah dikerjakan. Sudah mengerti kita? Terima kasih. Di sini Ibu akan video 1 tentang orang yang pemalas tapi dia bisa sukses. Maksudnya malas datang ke sekolah. Itu yang ditulis oleh sendiri. Bisa dengar?
Kalau kita paham dengan soal dan masih ada dia. Ada pertanyaan tidak? Pertanyaannya sudah mengerti? Lanjut kerjakan. Sudah lengkap. Baik, sudah selesai. Baik, setelah kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu, di sini Ibu akan bertanya kepada Ibu terkait pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi pertanyaan yang pertama, pengetahuan baru apa yang kita peroleh setelah mengikuti layar pertemuan yang kedua? Bisa dijelaskan? Soalnya bisa sedikit lagi.
Setelah konseling individual, saya merasa lega, dipahami, lebih tenang, atau bahkan sedikit emosional karena telah berbagi masalah, mendapatkan perspektif baru, dan merasa didukung untuk mencari solusi, menciptakan kesadaran diri dan keyakinan untuk menghadapi masalah. Baik, terima kasih Ida telah menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan terakhir itu Ida bisa menjelaskan kamu apa setelah mengikuti layanan konseling individual. Setelah konseling individual, tindakan yang akan saya lakukan adalah menerapkan pemahaman dan rencana aksi yang disepakati, termasuk mengubah pola pikir atau perilaku, melatih keterampilan baru, memantau kemajuan diri atau self-monitoring, serta melakukan evaluasi diri dan tindak lanjut dengan konselor, memastikan perubahan positif berkelanjutan demi menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan pribadi. Terima kasih juga kami sudah menjawab semua pertanyaan Ibu. Di sini terima kasih karena kita sudah hadir atau menerima undangan dari Ibu terkait masalah yang menghadapi oleh kita. Jadi Ibu akan terus memantau kita di sekolah, dan juga Ibu akan terus melakukan kerjasama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk melihat perkembangan kita untuk bulan minggu ke depannya terkait masalah tentang masuk sekolah. Jadi motivasi dari Ibu kita itu dalam masuk sekolah saja, maupun apa masalah di rumah, di luar lingkungan sekolah itu kita dalam masuk sekolah ya. Tidak boleh takut, tidak boleh malu dalam masuk sekolah. Sebelum kita mengakhiri layanan konseling individual pada pagi ini, Ibu akan memberikan sedikit gambaran terkait masalah yang dihadapi contoh seperti orang lain yang mau masuk sekolah. Oke, sampai di sini paham? Sebelum kita mulai kegiatan konseling layanan konseling individual kita, marilah kita untuk mengakhiri kegiatan layanan konseling. Marilah kita berdoa mulia. Doa bersama. Terima kasih kita.